Nah, Yasin itu kullu syai'in qalban. Setiap segala sesuatu itu ada hatinya. Ada hatinya. Wa qalbuhul Qur'an suratu Yasin. Dan hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Hati itu biasanya disebut raja. Di dalam jiwa kita ada hati. Hati itu disebut raja. Maka kata Nabi, al-qalbu malik. Hati itu ibarat raja. Wa iza sholahal malik, apabila baik rajanya, sholahat junuduh, maka seluruh anggota badannya akan baik. Artinya apa? Al-qalbu malik, hati itu adalah raja. Bukan juga raja kalau nggak punya bawahan. Apa bawahan raja? Apa bawahan hati? Mata, telinga, mulut, hidung, kemudian tangan, kaki. Itu bawahan-bawahan hati itu. Wa idza sholahal malik, apabila baik hatinya, baik rajanya, sholahat junuduh, maka seluruh anggotanya baik. Matanya baik, telinganya baik, mulutnya baik, kangennya baik. Jadi kalau kita melihat orang, jangan lihat tingkah lakunya, lihat aja hatinya. Kalau hatinya baik, seluruh anggotanya baik. Kebalikannya, fa iza fasadal malik, apabila jahat hatinya, buruk hatinya, fasadat junuduh, maka seluruh anak buahnya akan jahat. Nah, itulah ya. Jadi hati itu adalah raja. Jadi kalau ada perilaku buruk-buruk, ya datang dari hati. Dan Allah itu melihat hati, bukan melihat jasad. Innallaha la yanzuru ajsada. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat jasad. Dan Allah tidak melihat rupa. Dan Allah tidak melihat harta. Yang dilihat oleh Allah qalbu, hatinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di bulan Rajab ini, ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj, ya, mi'raj itu naik tengah malam. Nabi berangkat habis Isya, nih, menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Nabi berangkat ke Sidratul Muntaha, sampai ke Aras, sampai ke alam lahut, alamnya Allah. Nah, sebelum sampai ke sana, Nabi di langit ke-6, menurut riwayatnya itu bertemu dengan eyangnya. Eyangnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ke-6 tuh. Kan di langit ke-7 Nabi Musa. Di langit yang pertama Nabi Yusuf. Nah, dari langit ke langit nabi-nabi, ketemulah dengan Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Musa, tolong sampaikan salam kepada umatmu bahwa surga itu hijau ranau. Surga itu hijau. Maka barang siapa yang membaca tasbih 1 kali, itu jadi pohon di surga. Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 1 pohon di surga. Nah, itu kata
Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Artinya perbanyaklah sekarang di bulan Rajab ini sholat tasbih 300 4 rakaat. Rakaat yang pertama 75 itu ketika berdiri 15 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ruku 10, i'tidal 10, sujud 10. Nah, kalau ingin lama sujudnya, pelan-pelanlah baca di sujudnya itu 10 kali. Kenapa ada sujud? Sebab ada penyakit yang tidak bisa diobati oleh medis manapun. Hanya sembuhnya dengan sujud. Sujud itu ada darah putih yang tidak bisa dia turun ketika apa-apa kecuali sujud. Nah, sujud yang paling lama adalah sujud sholat tasbih 10 kali. Itu baru kita memikirkan dengan hati, diikutin oleh hati. Subhanallah subhanallah walhamdulillah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itulah hadirin sekalian ya. Kemudian Nabi berjumpa lagi dengan Sayyidina Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi, apa pertanyaannya? Wahai Nabiullah, siapa pewaris engkau? Pewaris ulama. Nabi tidak menjawab. Muncul fotonya, gambar Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Bayangin tuh, Imam Ghazali muncul. Begitu muncul Al-Imam Ghazali, ditanya oleh Nabi Musa, man anta? Anna Muhammad bin Muhammad Abdul Ghazali. Kata Nabi Musa, saya tidak tanya bin, siapa nama engkau? Lalu Imam Ghazali berbalik tanya, ketika engkau ditanya oleh Allah, ya Musa, apa itu di tangan engkau? Engkau menjawab, ini tongkat untuk menggebug laut. Kata Allah, saya tidak tanya itu tongkat untuk menggebug. Cerdasnya itu Imam Ghazali luar biasa. IQ-nya Imam Ghazali luar biasa. Nah, itulah hadirin sekalian. Kata Nabi, kalau gitu aku tenang, ada pewaris Nabi. Jadi nasab Nabi itu ada dua, ada Ahlul Bait. Ahlul Bait itu yaitu nasab dengan Nabi, para habaib. Ada nasib ahlu waris, ulama-ulama yang menerima warisan dari Nabi. Itu nasab Nabi. Maka siapa yang menyakiti ulama ahli waris itu menyakiti Nabi. Siapa menyakiti Nabi, menyakiti Allah. Maka disebutlah racun. Nyakiti ulama itu racun. Nah, sampailah ke Sidratul Muntaha. Nah, hadirin sekalian, hari ini kita berada di majlis zikir, majalisul zikra, majalisul khair. Ketika baginda Nabi bersabda, yang artinya barang siapa yang sholat di masjid aku, maka dia berada di taman surga, di raudhah min riyadil jannah. Di mana itu kata Nabi? Sholat di Madinah. Siapa yang sholat di masjidku, maka dia sudah berada di taman raudhah min riyadil jannah.
Jadi yang sholat di Raudhah min Riyadhil Jannah seakan-akan sholat di taman surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang yang tidak mampu datang kemari, seperti orang Duta Keranji, orang Bekasi, orang Bandung, orang Jawa, Jawa Tengah, nggak mampu datang kemari. Kata Nabi, jangan khawatir, jangan khawatir. Di kampung-kampung mereka ada Raudhah min Riyadhil Jannah, ada taman daripada taman surga, yaitu majalisuz zikri, majelis zikir. Nah, kita ini sekarang sedang berada di taman surganya Allah. Dan amalan yang paling besar pahalanya, amalan yang paling besar amalannya, amalan dari maghrib sampai isya. Ini yang harus kita amalkan. Dari maghrib sampai isya itu amalan paling besar. Kenapa? Karena awal malam. Jadi kalau biasa amalan-amalan umpamanya 10, ini bisa 700 dari maghrib sampai isya nih. Kemudian kalau kita tidak berangkat, tidak beranjak untuk sholat maghrib, habis sholat maghrib sholat ba'diyah, dari ba'diyah itu tidak beranjak tempat duduknya sambil menunggu isya, maka oleh Allah dianggap kita sedang sholat. Dan seluruh malaikat melantunkan doa, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, kasihanilah dia. Luar biasa enggak? Masa kita mau ditinggal dari maghrib sampai isya? Tidak ada amalan khusus, tetapi ada amalan dari isya itu. Pertama baca yasin, kemudian baca sholawat. Menjelang isya kita melakukan sholat sunat awabin, sholat sunat taubat 6 rakaat. Itu sholat sunat awabin, mendawamkan paling tidak seminggu sekali lah. Itu malaikat melantunkan istighfar buat orang-orang yang sedang iktikaf dari maghrib sampai isya. Nah, para hadirin sekalian, kita berbicara zikir ya. Seorang pengarang qala musannif al-Imam Al-Habib Mu'allama Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi, bahwa zikir artinya mengingat. Zikir itu mengingat. Kenapa mengingat? Karena Allah gaib, tidak kelihatan, dan Allah itu jauh. Kita ingat. Kalau berjumpa nggak ingat. Kita sana, kita berjumpa nih sama Pak Lukman, ya nggak ingat. Kalau berjumpa nggak ingat. Tapi kalau jauh, omongan Pak Lukman tuh ingat. Kenapa? Karena jauh, tidak ada di hadapan kita. Nah, zikir itu mengingat. Ya. Kemudian zikir itu di samping mengingat, menyebut. Mengingat, menyebut. Ya, udah habis ya. Dikit lagi ya. Nah, di samping mengingat, menyebut, ada zikir yang menyebut, yang mengingat, yaitu zikir lisan dan qalbu. Zikir lisan dan qalbu itu zikir mengingat dan menyebut. Ya, habis waktunya ya. Lain kali aja kita sampaikan supaya kita mendapatkan ilmu. Sebab makin bertambah ilmu makin bodoh kita nih. Ya, bukan makin pintar, makin bodoh. Jadi ilmu itu terus kegali, yang kemarin belum kegali, sekarang kegali. Ilmu sekarang yang ada nih baru cangkangnya, belum sampai kepada
emasnya, belum sampai kepada berliannya. Nanti mungkin anak cucu kita yang akan menemukan ilmu-ilmu Al-Quran yang baru digali. Demikian. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzil rahmah wal maghfir wa syafa'ah ala ahlil kubur waj'al kuburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum huffari min hufratin niyaran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu du'ana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.